kalau kalian mendengar kata lembaga keuangan, apa yang kalian pikirkan? Pasti kayak bank gitu kan. Padahal lembaga keuangan itu lebih dari itu. Banyak banget bentuk-bentuk lainnya dan tujuan lainnya selain untuk menghimpun dana aja. Apa sih memangnya lembaga keuangan itu? Kita akan bahas lebih detail di video kali ini. Hai, kembali lagi dengan aku Kasinta, dan di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari part yang pertama tentang nasionalisme dan jati diri bangsa. Kemarin kita membahas imperialisme dan kolonialisme, dan di video kali ini kita membahas tentang lembaga keuangan. Kita langsung masuk aja ke pengertian lembaga keuangan itu apa sih? Lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak pada jasa keuangan dan bergerak dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Tidak hanya menghimpun dana, tapi mereka juga menyalurkan dana dan memperoleh keuntungan juga. Untuk detailnya kita langsung masuk aja ke manfaat dari lembaga keuangan itu sendiri aja ya. Yang pertama adalah manfaat likuiditas. Jadi manfaat likuiditas adalah kemampuan untuk mendapatkan uang saat diperlukan. Jadi uangnya tunai. Tidak akan ada kekhawatiran kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah pengalihan aset. Maksudnya adalah lembaga keuangan akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Yang ketiga adalah relokasi pendapatan. Relokasi pendapatan maksudnya adalah pendapatan yang masuk tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Jadi misalnya kayak investasi direlokasikan untuk membeli properti atau deposito, nanti kan kenikmatannya bisa diakses atau dicapai dengan mudah di kemudian hari. Dan yang keempat adalah kemudahan transaksi. Dengan adanya lembaga keuangan ini, maka transaksi keuangan itu bisa berjalan dengan mudah gitu. Misalnya kita mau transfer, kita udah nggak perlu lagi antri ke teller bank gitu ya, bisa melalui mesin ATM, melalui m-banking, atau sekarang udah zamannya kris ya, atau barcode itu, jadi tinggal transfer sana sini real time udah masuk tuh, gak perlu lagi susah-susah gitu. Itulah manfaat dari lembaga keuangan gitu ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari lembaga keuangan. Jadi keuangan tuh gak hanya bank, ada juga non-bank. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Jadi yang dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Jadi mereka itu memiliki wewenang untuk melakukan 3 hal tersebut. Bank ini juga terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah bank sentral, yaitu untuk menjaga kestabilan perekonomian yang ada di suatu negara ya. Contohnya kalau di sini adalah Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank umum, yaitu untuk menghimpun dana-dana masyarakat gitu ya, untuk transaksi segala macem, yang misalnya kayak bank BRI, bank BCA kayak gitu. Dan yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat atau BPR, yaitu untuk menerima simpanan dalam deposito berjangka. Yang kedua adalah lembaga bukan bank atau non-bank. Maksudnya adalah mereka itu memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Contohnya apa sih? Contohnya ada perusahaan leasing, atau biasanya kalau kalian kredit motor, kredit mobil, nah itu kita akan bayarnya itu ke perusahaan leasing. Yang kedua adalah perusahaan asuransi. Yang ketiga adalah perusahaan dana pensiun. Jadi mereka akan memberikan dana ke kita kalau kita pensiun gitu, kalau kita memiliki dana pensiun. Yang keempat ada bursa efek. Bursa efek itu apa? Seperti kita pengen menanam reksadana atau pasar uang. Nah itu kan mereka juga menghimpun dana dari kita, tapi kita memberikan uang kita ke sana agar bisa menjadi investasi gitu kan di kemudian hari. Yang kelima ada pegadaian ya, menggadaikan.
tadi ada reksadana dan lain sebagainya. Jadi mereka itu lembaga keuangan tapi nggak berbentuk bank gitu, nggak kayak bank-bank yang kita lihat di sekitar, tapi juga menghimpun dana gitu. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang lembaga keuangan. Kalau kalian ada yang masih bingung, bisa langsung tanya di bawah, dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan soal agar lebih paham tentang materi ini. Oke, semoga membantu. Thank you for watching dan see you next time.